Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky katanya yang sudah beres urusannya antara kejaksaan dengan kepolisian itu ternyata nggak beres ya. Kita tapi nggak tahu apakah ini urusannya nggak beres dengan kepolisian atau dengan orang yang sebenarnya punya kepentingan lah dengan Kejaksaan Agung gitu tepatnya ya, Bung Rocky gitu. Karena ini kalau saya baca beritanya di Kompas kemarin masih ada drone yang melintas di atas Kejaksaan Agung dan kemudian ditembak jatuh begitu ya. Dan tepatnya itu melintasnya di atas lokasinya kantor Jampitsus dan Jaksa Agung Muda Intelijen gitu. Jadi kelihatannya Pak Sigit sudah ketemu Jaksa Agung, ketemu Hmm. Menko atau dipanggil oleh Menko Polhukam dan Hmm. ternyata tidak ada penyelesaian tuh. Jadi seolah-olah ada penyelesaian di depan wartawan, tetapi Hmm. aktivitas pantau memantau atau aktivitas perselisihan berjalan terus kan. Hmm. Apapun ada drone di atas Kejaksaan Agung itu semacam penanda bahwa persoalan belum selesai. Mungkin dia pasang kamera, dia pasang atau bahkan drone kosong sebetulnya nggak ada Hmm. upaya apa-apa. Tetapi itu adalah ya, teror juga karena muter-muter di atas Kejaksaan Agung. Hal yang tentunya terlarang karena itu adalah wilayah strategis dari negara atau ruang-ruang publik yang harus disterilkan dari potensi permainan intelijen. Kira-kira itu masalahnya. Jadi memang ini soal persaingan dua raksasa ini kelihatannya sponsor di belakangnya belum berdamai itu. Yang berdamai mungkin Kejaksaan Agung dan polisi Hmm. supaya isu itu selesai. Tetapi gajah-gajah di belakangnya masih ingin memanfaatkan dua isu ini. Jadi kita harus mengerti bahwa di belakang intai mengintai itu ada tukar tambah politik, ada tukar tambah kasus. Artinya ada Hmm. yang bermain di belakang itu. Itu saya kira mesti diterangkan ulang oleh baik Kejaksaan Agung maupun Pak Pak Kapolri, apalagi oleh Presiden. Kan beberapa kali kita minta Presiden terangkan itu. Hmm. Hmm. Presiden hanya bilang ya tanya aja sama Pak Sigit, tanya aja pada Jaksa Agung. Loh, ini keterangan Presiden diperlukan supaya dapat sinyal bahwa gajah-gajah di belakang itu tahu bahwa Presiden serius untuk menghentikan perselisihan antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Tetapi kalau Presiden nggak ngomong, itu artinya gajah-gajah bilang, oh kebuka duit kita lanjut dong. Itu soalnya. Nah itu dia makanya saya sepakat dengan Anda lepas apakah drone itu di atas itu apakah dia mau mengintai atau sekedar cuma teror saja tapi tetap juga tidak boleh ada sebuah lembaga pemerintahan diperlakukan semacam itu dan siapa yang bisa melakukan itu gitu kecuali oleh orang-orang yang punya kekuasaan juga kan jadinya pertanyaan gitu dan menurut saya ini situasi yang mengkhawatirkan apalagi kok seolah-olah seperti ini negara tidak bertuan gitu menjelang Pak Jokowi lengser kan. Ini barang yang udah jelas tapi mau ditutup. Kan tetap secara teoritis di belakang peredaran drone itu ada mungkin ya seseorang yang berkuasa atau punya kapasitas untuk memperoleh kekuasaan mengirim sinyal kembali bahwa kami belum selesai loh. Mungkin Mm-mm. bukan dari tentu saja aparat nggak mungkin lakukan itu, tetapi ada saja kekuatan lain dan itu yang kita mau pertanyakan. Mengapa ada kekuatan lain di luar kejaksaan dan polisian yang mampu mengirim drone ke atas itu? Kan ini Mm-mm. juga sesuatu yang menteror negara dan menteror rakyat. Karena Mm-mm. setiap saat uh, kehidupan privat kita bisa dimata-matai oleh drone yang mungkin disisipkan atau diselundupkan oleh kekuatan-kekuatan non negara masuk ke dalamnya. Itu soalnya. Ya, ya, ya betul. Kalau lembaga negara dan lembaga negara itu aparat penegak hukum juga seperti kejaksaan atau mendapat perlakuan semacam itu, gitu ya, bisa diperlakukan semacam itu. Bagaimana dengan kita lah, rakyat biasa? Gitu kan saya kira pertanyaan logis yang akan muncul gitu dan ini mengkhawatirkan. Ada berita bahwa di Cipete ditemukan semacam rumah yang disewa oleh Hmm. oleh aparat keamanan Hmm. yang mungkin dipakai untuk mata-matai Jampinsus dari setahun lalu. Jadi semua kita menduga dengan sangat cemas. Jangan-jangan tetangga kita juga adalah pengintai kita tuh. Jangan-jangan kita disuruh untuk membackup atau melindungi para pengintai ini. Kan itu yang memungkinkan terjadi semacam ya, pemanasan politik menjelang Hmm. tadi Presiden Jokowi mundur kan semua ini harus kita lihat dalam konteks ada persaingan politik yang disebabkan oleh proses pemilu yang tidak mulus kan itu intinya. Jadi pergantian-pergantian kekuasaan di tingkat elit justru mencemaskan para pemain bisnis, para pemain kapital, mereka yang mungkin koruptor yang merasa bahwa ini Kejaksaan Agung akan all out atau kepolisian akan all out
Sehingga mereka memanfaatkan keadaan ketidakstabilan politik hari ini untuk memancing air keruh kan jadinya begitu tuh. Jadi Hmm. air keruh politik ini memang keruh dan makin keruh, apalagi sejak Presiden Jokowi memaksa lagi Kaisang supaya jadi Gubernur DKI, demikian juga kroni-kroni dia tuh. Jadi semua orang yang di sekitar Pak Jokowi pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk ambil keuntungan di waktu yang tersisa pendek ini. Iya, iya. Nah, kalau ini kan kemarin sempat kita bahas juga, tapi perkembangan terbaru kan sekarang ini bocor soal adanya BAP terhadap si seorang petugas Densus yang ditangkap oleh polisi militer itu ya, Bung Rocky, dan dia ternyata mereka punya grup WhatsApp dan gitu itu terdiri dari anggota Densus dari Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Itu dan kalau ini kan berarti lintas Polda ya. Kalau lintas Polda berarti siapa yang bisa menggerakkan lintas Polda itu satu. Kedua, kalau kemudian itu sampai lintas Polda, apakah kasusnya sedemikian besar begitu sehingga kalau betul katakanlah misalnya itu ada persoalan dengan Polri sehingga tidak cukup dari Mabes Polri saja yang menangani atau cukup cukup Polda Metro Jaya saja yang menanganinya begitu. Akhirnya kita bisa menduga dengan kuat bahwa ini kasus besar, bahkan mungkin sangat besar. Hmm. Kenapa? Karena tiba-tiba diterangkan oleh Presiden bahwa nggak ada masalah. Jadi Ya. mengatakan tidak ada masalah itu artinya ada masalah yang lagi ditutupi kan. Nah Hmm. ini yang akhirnya kecerdikan publik itu mulai membaca bahwa memang ada masalah besar. Mengapa ada mobilisasi anggota Densus? Hmm. Mengapa sampai hari ini tidak ada jawaban yang final tentang keadaan saingan dua institusi ini? Mengapa tiba-tiba uh, jurnalis akhirnya memantau bahwa ada gerakan-gerakan yang masih mencurigakan di sekitar Kejaksaan Agung. Jadi semua mengapa itu menunjukkan bahwa belum ada jawaban final terhadap problem ini. Dan itu artinya hak informasi publik itu ditutupi oleh petinggi-petinggi dua institusi itu. Padahal kita sebagai rakyat, warga negara ingin tahu secara detail apa yang terjadi karena ini menyangkut uh, gengsi atau sebut saja bonaviditas dari dua lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan dan kepolisian. Ya. Ah, ini kan mungkin mungkin karena beritanya ini juga tidak tidak terlalu menyebar seheboh seperti kemarin itu saya mungkin banyak juga yang tidak membaca. Saya bacakan dulu ya beritanya Bung Rocky biar supaya kita juga dapat gambaran gitu ya kenapa tadi kita ngomong gitu. Jadi ini kan di Kompas yang ditulis ya. Jadi ini peristiwanya kemarin hari Rabu disebutkan bahwa sebuah drone ditembak jatuh ketika mengitari komplek Kejaksaan Agung di Jalan Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Rabu 5 Juni 2024 pukul 18.44. Jadi ini sudah lewat jam kantor ya kalau 18.44 ini. Dan ini yang memberitakan dikutip dari Kompas ID diduga drone itu diduga tengah memantau situasi Kejaksaan Agung. Sebab drone tersebut sempat berputar di atas gedung utama Kejaksaan Agung dan melintas di depan gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan dari pantauan wartawan Kompas ID yang berada di lokasi, drone tersebut melintas di depan gedung Kartika. Nah, diketahui Gedung Kartika kini menjadi kantor Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tim pengamanan Kejagung yang berada di atas Gedung Kartika langsung menembak drone tersebut. Drone tersebut jatuh di dekat Gedung Bundar. Penembakan drone itu dilakukan menggunakan alat khusus. Dan setelah jatuh, drone berwarna abu-abu langsung diamankan petugas dilakukan pemeriksaan. Jadi ini wartawannya menyaksikan sendiri Bung Rocky ya. Dan pada waktu itu dan ada petugas rupanya memang bersiaga untuk menembak drone. Ya, bayangkan ini situasi seperti ini kan menurut kita, waduh, ya seperti saya sebut tadi ini jadi kayak negara nggak bertuan dong begitu. Kira-kira kita bayangkan bahwa sudah ada kan Kejaksaan Agung juga punya kemampuan intelijen tuh. Mhm, Mungkin sudah ada semacam sinyal radar yang dipasang di situ dan mhm, mendeteksi beberapa kali percobaan. Akhirnya drone yang satu itu bisa lolos mhm, ke Mahkamah Agung tuh. Dan mhm. memang kalau kita lihat cerita dari sang jurnalis, ada petugas yang dipersiapkan untuk menembak. Ya, Jadi, ya, 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 jadi memang semacam skenario udah ada tuh. Ini kita lihat bahwa keadaan kita betul-betul mencemaskan. Karena mhm, seseorang sudah disiapkan untuk menembak sesuatu kan, lalu mhm. diberitakan secara detail oleh jurnalis. Ini seperti kita bayangkan ini drone-drone dari Irak yang dikirim ke Israel dan tiba-tiba jadi heboh bahwa seluruh negeri ini dengan satu drone itu aja udah ketakutan kan. Mhm.
Lain kalau drone itu memang dimaksudkan untuk nyemprot-nyemprot hama belalang Ya. di kejaksaan atau rayap atau di kejaksaan misalnya. Ah. Tapi sekali lagi yang mencemaskan kita adalah keterangannya belum diberikan secara final. Jadi tetap kita akan tagih sebagai warga negara kita ingin ada rasa aman supaya Mhm. dua institusi betul-betul terangkan apa sih sebetulnya Mhm. pangkal sengketa kalian berdua tuh. Ya, kan, ya betul. Seperti Anda katakan, kalau ada petugas yang itu berarti sudah standby dan itu berarti tidak hanya sekali ini. Mereka sudah antisipasi, berarti kan gitu ya. Ini ini betul-betul menarik ini. Makanya pertanyaan saya, apa iya kalau sudah diketahui itu drone itu betul-betul dia digunakan untuk memata-matai atau sekedar teror saja setiap hari dikirimin aja drone gitu. Dan saya tahu bahwa gue belum berhenti loh ya gitu. Kelihatannya itu sinyal, tetap itu sinyal bahwa kami belum puas Hmm. dan semua hal yang diterangkan di media massa oleh para petinggi itu artinya ada yang dipalsukan dan bagi rakyat Indonesia atau bagi netizen yang melihat peristiwa ini pasti akan banyak interpretasi. Tapi hanya satu interpretasi bahwa perselisihan antara dua institusi telah menyebabkan kecemasan warga negara dan itu tidak fair. Tuh. Kita Ya. mau hidup dengan rasa damai, aman dan keterangan yang diberikan oleh presiden bahkan bersama. Ya, 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 dan apalagi yang juga kita bingung, bingung bikin bingung publik itu adalah ketika Kepala Divisi Humas menyatakan bahwa sudah diperiksa itu anggota Densus itu dan ternyata tidak ada masalah. Jadi, nah ini kan kemudian menimbulkan loh kalau kayak gitu kalau instansi resminya menyatakan tidak ada masalah, apa sesungguhnya yang terjadi ya? Berarti itu penugasan dong kalau tidak ada masalah kan gitu. Harus dianggap penugasan akhirnya karena presiden panggil. Kalau presiden udah panggil artinya udah ada laporan dari Pak Kapolri, laporan dari Pak Kejaksaan. Tetapi laporan itu tentu bukan laporan yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat ingin ada laporan tentang asal usul peristiwa itu. Bukan mengatakan tidak ada masalah, tetap masalah itu ada dan pembuktiannya ya kemarin bahwa masih ada sisa dan mungkin sisa ini masih panjang karena melibatkan kepentingan-kepentingan yang bermain di dalam air keruh menjelang perubahan kekuasaan nanti. Yes. Oke, Bung Rocky. Jadi saya kira ini diam-diam ketegangan masih mengendap di bawah permukaan. Tapi jadi artinya kalau kemarin Kapolri, kemudian dengan Kejaksaan Agung dan kemudian mereka berangkulan bersama dengan difasilitasi oleh Menko Polhukam itu betul-betul itu hanya panggung depan. Kalau kita selalu nyebutnya seperti itu ya, Bung Rocky ya. Panggung belakangnya jauh lebih mengerikan dari itu. Iya betul, di belakang layar ada dan di bawah panggung juga masih banyak problem. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% Ya, ya. nol kan.